Sekian perkenalan kami. Selamat menyaksikan teman-teman. Ya, selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Anak-anak ibu, sekarang kita akan belajar mengenal waktu, jam, menggunakan media, waktu dan kuis word. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tidak hanya belajar membosankan, tapi akan nanti ada permainannya. Kalau ada permainannya, kira-kira anak ibu akan semangat belajarnya. Semangat, berarti anak ibu sudah siap? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita ke pembelajaran kita anak ibu, ternyata manajemen waktu kita hari ini ada kelebihannya. Yang pertama itu meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, interaktif dan melibatkan siswa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat anak-anak ibu. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial. Dan yang terakhir, tampilan yang sederhana dan mudah digunakan anak-anak ibu. Nah, selain dari kelebihan, ternyata pasti ada, jikalau ada kelebihan, pastinya ada kekurangan kan anak-anak ibu. Nah, kekurangannya potensi kerusakan, ketergantungan pada guru tersebut, dan masih membutuhkan bimbingan jikalau membuatnya anak-anak ibu. Nah, pastinya sebelum kita menjalani pembelajaran kita harus tahu dulu anak-anak ibu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, apa yang mau kita capai setelah kita belajar mengenal jam atau waktu nantinya anak-anak ibu. Nah, yang pertama itu siswa dapat mengenal satuan waktu supaya siswa bisa disiplin nantinya menggunakan waktu. Yang kedua, siswa dapat membaca jam sederhana. Nah, jika orang tua anak ibu nanti menyuruh atau mengatakan lihat dulu jam itu anak-anak gitu kan, bisa nanti anak-anak ibu. Nah, yang ketiga, siswa dapat memahami penggunaan waktu sehari-hari, seperti contohnya nih, pagi-pagi itu ke sekolah jam 6, nah bangun terus sarapan, itu tujuannya anak-anak ibu pasti kan ke sekolah. Jadi setelah mengetahui jam, anak-anak itu bakalan tidak semena-mena menggunakan waktu. Yang terakhir itu menumbuhkan sikap disiplin dalam menghargai waktu. Setelah mengetahui waktu, anak-anak itu bisa lebih disiplin seperti yang ibu tadi bilang, tidak semena-mena menggunakan waktu atau membaca, membawa bermain dan lain-lain. Nah, ibu mau tanya dulu nih, pernahkah anak-anak ibu melihat jam? Pernah bu. Nah, ditari pernah? Pernah bu. Oh, pernah. Emang melihat jamnya? Di rumah bu. Jam apa itu? Jam dinding. Iya, Bu, apa di jam tangan? jam tangan. Yang lain tadi Jam digital handphone. Iya, betul. Anak-anak ibu tadi ke sekolah jam berapa? Jam berapa bangunnya kira-kira? Jam Jam 6. Ditari jam 7 ini. Oke. Jam 7 itu udah telat ya nak ditari. Jangan lupa bangun ya nak ditari cepat ya. Ya. Menurut anak-anak ibu, mengapa kita perlu mengetahui waktu? biar kita tahu mengelola waktu bu. Iya, mengelola waktu. Biar bisa kita apa bu, nggak terlambat sekolah. Iya, biar bisa nggak terlambat. Kita nggak bakal terlambat sekolah. Kalau kita udah melihat jamnya itu udah telat, atau Iya, Bu. masih banyak waktu. Iya, Bu. Ya, anak ibu pintar-pintar. Ya bu. Jadi anak ibu, apa yang dimaksud dengan waktu? Nah, waktu adalah ukuran untuk mengetahui lama suatu kegiatan seperti pagi, siang, sore, dan malam. Nah, seperti tadi, pagi itu kita bangun, terus sarapan, terus berangkat ke sekolah jam 6, kira-kira ke jam 6 atau sampai jam 7. Nah, sedangkan siang itu adalah kebiasaan, biasanya kita ada yang masih di sekolah, ada yang makan siang, ada yang bermain di sekolah, gitu kan anak-anak ibu. Nah, sedangkan sore itu adalah biasanya kita kalau sebagian ada yang pasti bekerja membantu orang tuanya, kalau enggak bermain-main sama teman-teman di halaman. Dan ketika malam, anak-anak ibu itu pasti sama ibu juga pasti
Iya, betul. Nah, yang klinis itu dia yang selalu berjalan cepat dia mengelilingi satu lingkaran itu. Nah, itu yang dimiliki yang dinamakan detik. Nah, detik ini gimana cara? Oke, nah anak, detik ini menandakan kalau misalnya kita telah menjelaskan tadi kalau satu detik itu cuma menghitung nafas saja. Nah, kalau 1 menit itu kita masuk ke menit ini. Nah, kita masuk ke menit. Nah, kalau 1 menit itu tadi bilang ibu dia 60 detik. Nah, jarum tipis inilah yang berkeliling sampai 60 kali. Itulah yang dinamakan 1 menit. Oke? Ya, Bu. Nah, jarum menit ini terletak pada bagian tengah. Bagian tengahnya. Nah, menit ini akan berjalan lagi adalah dia yang agak lebih dia agak sedang lambat lah, sedang jalannya itu sedang lebih lambat lah detiknya. Ya, terus masuklah kita ke bagian jam. Nah, jam inilah yang paling lama jalannya. Nah, ada pertanyaan begini. Nah, kapan sih jam-jamnya itu akan berpindah tempat? Kapan sih Bu jam-jamnya ini akan berpindah ke angka yang 1, yang 2, yang 3? Nah, ini kan telah menjelaskan tadi kalau apa namanya kalau ini sudah mengelilingi putaran jam itu selama tadi kan ibu bilang 1 menit itu 60 detik. Nah, sesudah berkeliling jam ini, itulah yang dinamakan itulah istilah nanti jam itu akan berpindah. Nah, contohnya boleh diperhatikan ya anak-anak bagian jam ini. Nah, kita buka dulu di bagian sini semuanya. Misalnya jam panjang ini sudah berpindah 1 menit atau berpindah ke bagian sini, inilah yang dinamakan dengan menit. Selanjutnya, begitulah selanjutnya. Nah, begitulah kalau berkeliling dia selama ke 12 ini, maka jam ini akan berpindah. Itulah yang dinamakan 1 jam. Paham anak semua? Oke, baik. Nah, ibu mau bertanya, apa sih contoh dari alat ukur yang kita pakai sehari-hari? Jam dinding, jam apa? Oke, baru jam dinding. Oke, itulah ya. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Yulita. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita masuk pada pembelajaran cara membaca jam. Nah, di sini kita membaca jam itu dengan melihat gimana sih posisi jarum pendek dan jarum panjangnya. Tadi kan misalnya sudah menjelaskan bahwa pada bagian jam itu ada jarum pendeknya, ada jarum pendek, jarum panjang. Jarum pendek itu adalah jamnya dan jarum panjang itu ada detik dan menitnya. Nah, sekarang di sini kita melihat bahwa di bagian garis-garis ini ini adalah satuan yang menentukan dari detik dan menitnya anak-anak. Anak-anak, angka pada jam ini itu ada angka 1 sampai angka 12. Nah, jumlah seluruh garis ini itu ada 60 garis. Nah, kita mulai dari detiknya dulu ya. Nah, detiknya ini kan ini dengan putih. Ini adalah jarum detiknya. Nah, setiap jarum detik ini bergeser melewati 1 garis, berarti dia disebut dengan 1 detik. Dan dalam satu kali putaran, detik ini akan mengelilingi sebanyak 60 garis ini. Nah, 60 garis ini anak-anak, dia disebut dengan 60 detik. 60 detik itu sama dengan 1 menit. Nah, berikutnya itu ada jarum menit. Jarum menitnya juga sama. Dia akan mulai berputar dari angka 12. Ketika jarum menitnya bergeser melewati 1 garis, dia dihitung dengan 1 menit. Kenapa 1 menit? Karena kan tadi ini ada 60 garis. Detiknya, menitnya sama dengan detiknya. Dia akan melewati sebanyak 1 kali putaran.
ketika dia berpindah dari angka yang satu ke angka yang berikutnya. Misalnya ini adalah posisi jarum pendek dan jarum berikutnya di angka 12 dan jarum ada di angka 6. Ketika nanti menit sudah berputar seperti yang dijelaskan tadi, dia melewati 60 menit dan satu jam, maka jarum-jamnya akan bergeser dan akan berpindah ke angka yang berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Ya Bu. Oke anak-anak, jadi jarum-jam ini dia dalam satu hari akan berputar sebanyak 2 kali. Tadi kan sekali putaran itu kan ada 12, ini kan angkanya ada angka 1 sampai angka 12. Oke anak-anak, jam ini dia akan berputar sebanyak 2 kali dalam satu hari. Nah, satu kali putaran itu dia ada 12 jam. Berarti jika 2 kali putaran, maka kita tambahkan 12 ditambah dengan 12 sama dengan 24. Jadi dalam satu hari itu jamnya akan berputar 2 kali dengan jumlah 24 jam. Jadi anak-anak, satu hari itu sama dengan 24 jam. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan yang dapat dari materi yang dijelaskan tadi itu berarti adalah 1 menit itu sama dengan 60 menit, 1 jam itu sama dengan 60 menit, dan 1 hari itu sama dengan 24 jam. Di sini ibu memberikan contoh sederhana. Misalkan ibu membuat jarum jamnya di angka 6 dan jarum panjangnya di angka 12. Nah, dan detiknya juga itu di angka 12. Nah, pada posisi ini menunjukkan di jam 6 pas. Di jam 6 pas. Nah, ketika cara penulisannya itu adalah 06.00.012. Oke, anak-anak, di sini ibu akan memberikan contoh sederhana. Nah, ibu akan membuat jarum jamnya di angka 6 dan jarum detiknya itu di angka 12. Dan jarum detiknya juga itu di angka 12. Nah, pada posisi ini disebut dengan cara bacanya itu jam 6 pas. Jam 6 pas dengan cara tulisannya itu 06.00.00. Nah, ketika ibu memindahkan jarum jamnya, ibu memindahkan ke angka 2 atau 14. Ini dapat dibaca dengan ketika ibu menggeser jarum detiknya itu ke angka 2 atau 14, maka ini dapat dibaca dengan jam 6 pas lewat 10 detik. Nah, ibu kasih contoh yang lain lagi ya. Nah, di sini misalkan ibu menggeser jarum jamnya ke angka 9. Nah, jarum detiknya itu di angka 1 atau 13. Nah, jarum detiknya kita ikutkan saja dengan jarum detiknya. Anak-anak, ini cara membaca jamnya ini adalah jam 9 lewat 5 menit. Jam 9 lewat 5 menit. Oke anak-anak, sekarang ibu bertanya kepada kalian. Di sini ibu sudah menyediakan satu pertanyaan. Pertanyaannya, Rani mulai belajar pada pukul 7 pagi. Belajar berlangsung selama 2 jam. Nah, pukul berapa Rani selesai belajar? Jam 9. Mari kita kerjakan sama-sama dengan media ya. Nah, oke, tadi kan pada soalnya dikatakan Rani mulai belajar pada pukul 7 pagi. Berarti kita akan memposisikan jarum jam pendeknya di posisi nomor 7. Nah, berarti di sini 7 pas ya, anak-anak. Nah, belajar berlangsung selama 2 jam. Pukul berapa Rani selesai belajar? Berarti contoh kerjaannya tadi kan kita sudah jelaskan. Ketika menit di angka 12, ketika dia sudah berputar memiliki 60 garis ini, berarti dihitung dengan 1 jam. Dan angka ini akan berpindah ke angka 8. Berarti dia ada 2 kali putaran. Karena sekali putaran ini sama dengan 1 jam. Jika dia 2 jam, berarti dia ada 2 kali putaran. 2 kali putaran. Ketika jarum menitnya bergeser, jarum jamnya juga sedikit demi sedikit akan bergeser ke angka 8. Seperti ini. Nah, ketika jarum menitnya sudah sampai di angka 12, maka jarum jamnya juga sudah pas di angka 8. Nah, ketika lagi jarum menitnya bertukar, pelan-pelan jarum jamnya juga ikut bertukar seperti ini. Ketika jarum pendeknya di angka, jarum panjangnya di angka 12, maka jarum pendeknya juga berada di angka 9 pas seperti ini ya. Nah, kalian kan sudah 2 kali putaran.
Si Rani selesai belajar pada pukul 9. Nah, cara cepatnya itu ketika tadi dibilang si Rani belajar pukul 7 pagi, lalu berlangsung selama 2 jam, cara cepatnya kita bisa tambahkan 7 ditambah dengan 2. 7, 8, 9. Berarti si Rani itu selesai belajar pada pukul 9 pagi. Nah, seperti itulah cara pengerjaannya ya. Nah, kenapa kita sudah belajar materi mengenal waktu dan jam. Nah, sekarang kita akan masuk pada quiz word. Nah, di sini ada spin, ibu akan men-spin dan ketika nanti dia sudah berhenti, maka ini adalah soalnya dan anak-anak akan menjawab soal dari yang dibuat ini. Ibu. Nah, ini adalah soalnya. Ani tidur pukul 9 malam. Nah, dalam penulisan 24 jam, pukul 9 malam ditulis menjadi. Nah, coba di sini anak-anak siapa yang bisa menjawab? Ke depan. Aku Ibu. Coba Septi, silakan. Ani tidur pukul 09.00 malam. Dalam penulisan 24 jam, pukul 09.00 malam ditulis menjadi. Jadi teman-teman 09.00 itu ditulis 21.00 karena kalau dia di malam hari itu kita menggunakan angka 21. Nah, jadi begini teman-teman. Betul ya Bu? Jadi gimana teman-teman semuanya? Apakah benar yang dikerjakan Septi? Benar, Bu. Iya dong. Jadi sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Ibu harap semuanya mengerti mengenai materi kita pada hari ini ya anak-anak. Sekian dulu dari Ibu. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, jadi anak-anak setelah pembelajaran kita yang tadi, setelah materi-materi yang bisnis jabarkan, nah kita sampai kepada kesimpulan. Jadi anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan belajar, mengenal jam, kita bisa mengetahui kapan harus belajar, bermain, beristirahat, dan melakukan kegiatan lainnya. Media papan waktu dalam Workball juga membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga siswa lebih mudah memahami materi dan termotivasi untuk belajar. Sekian materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kami perbuat dalam beberapa